Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Aulia Agustiningrum. Kemudian teman saya yang kedua ada Yusrinka Adi Sanjaya, yang ketiga ada Retno Hurota Ayunin, yang keempat ada Adika Malik Ramadan, dan yang kelima ada Agustin Purnamasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul PGRI sebagai organisasi perjuangan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran PGRI sebagai organisasi perjuangan. Yang kedua, bagaimana sejarah keguruan pra-kemerdekaan. Dan yang ketiga, bagaimana proses Kongres PGRI ke-1 sampai 21. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana peran PGRI sebagai organisasi perjuangan. Menurut Ketua Umum PGRI Sulistyo, jati diri PGRI merupakan urat nadi organisasi. Perkembangan dan keberadaan organisasi guru dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan hak asasi guru sebagai pribadi warga negara dan pengembang profesi. Sebagai organisasi perjuangan dalam ADART tersirat pengemban amanat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI merupakan perwujudan wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasinya, baik secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi keguruan. Lewat organisasi ini, PGRI berjuang untuk mewujudkan misi hak-hak kaum guru, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan nasional, pendidikan nasional, kesejahteraan guru, dan profesionalitas guru. Semua perjuangan dilakukan melalui berbagai cara dan bentuk yang konstitusional, prosedural, dan konsepsional dalam memperoleh kehidupan guru yang layak dan sejahtera dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama adalah bentuk konstitusional, artinya semua pikiran dan usulan yang diramu dalam konsep-konsep perjuangan adalah berdasarkan suatu ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang sah dalam setiap level kepengurusan PGRI, seperti peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Jadi ada dasar yang jelas dan legalitas dalam urusannya mewujudkan kesejahteraan anggota PGRI. Yang kedua adalah bentuk prosedural, artinya segala upaya yang dilakukan untuk menyampaikan wujud dan maksud yang akan dicapai melalui prosedur-prosedur yang lazim dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Setiap langkah urusan dilalui dengan seksama dan konsekuen. Yang ketiga adalah konsepsional, artinya semua keinginan dan aspirasi para anggota yang diwujudkan dalam organisasi disusun berbentuk konsep-konsep yang logis dan diakui kebenarannya, dipandang dari berbagai aspek pandangan keilmuan serta latar belakang yang dapat diterima. PGRI menggunakan 4 strategi dasar dengan metode intensifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, optimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati. Yang ketiga adalah aktualisasi program kerja yang lebih berpusat pada hak dan martabat anggota. Dan yang keempat adalah transparansi manajemen organisasi dalam berbagai tingkatan organisasi. Garis perjuangan PGRI difokuskan pada aspek peningkatan kinerja organisasi, peningkatan profesionalisme guru, pemberdayaan potensi PGRI, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan peran serta PGRI terhadap masyarakat. Oke, untuk materi yang kedua adalah sejarah keguruan pra-kemerdekaan. Untuk yang pertama, sejarah organisasi guru pada masa Hindu-Belanda. Pada zaman pemerintahan Belanda, berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah didirikan, termasuk sekolah untuk mencetak guru.
maka didirikanlah pendidikan keguruan atau quick school. Lembaga pendidikan keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak zaman permulaan abad ke-19. Mula-mula yang mendirikan ini adalah kalangan Zeding atau Misye. Beberapa kursus sekolah guru negeri yang pertama didirikan pada tahun 1851 di Surakarta. Sebelum itu diberi nama normal kursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru di desa. Pada abad ke-20, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bidang pendidikan, maka pendidikan guru juga mengalami perubahan dan akhirnya terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, normal school, sekolah guru dengan masa pendidikan 4 tahun dan menerima lulusan sekolah dasar 5 tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Yang kedua, quick school, sekolah guru 4 tahun yang menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda. Dan yang terakhir, Hollands Indische Quick School, sekolah guru 6 tahun berbahasa pengantar Belanda dan bertujuan untuk menghasilkan guru-guru atau HIS atau HCS. Sejarah yang kedua, pada organisasi guru pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1943 di Jakarta didirikanlah suatu organisasi guru oleh Amin Jinggi bersama kawan-kawannya untuk memberikan teladan yang nyata bahwa guru-guru Indonesia tetap menempuh kesatuan nasional. Organisasi guru yang dibentuk diharapkan menjadi bakal embrio bagi penerus cita-cita kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, semangat melanjutkan profesi keguruan dilanjutkan oleh orang-orang pribumi Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang juga membuka pendidikan militer yang kemudian mengharuskan adanya keseragaman dalam pengertian dan maksud memerintah pendudukan militer Jepang. Maka bagi guru diadakan latihan-latihan di Jakarta. Tiap-tiap daerah atau kabupaten mengirim beberapa orang guru untuk dilatih. Setelah dilatih tersebut, maka mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Lahirlah organisasi Persatuan Guru Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menjadi model utama yang menyudutkan perjuangan dan jati diri guru Indonesia. Tujuan awal dari PGRI ketika didirikan yaitu memperkuat berdirinya Republik Indonesia. Dengan tujuan seperti itu, PGRI merupakan salah satu organisasi perjuangan yang ada saat itu. Perjuangan tersebut bukan saja dilakukan melalui bangku sekolah, tetapi para guru juga turut mengangkat senjata melawan sekutu dan tidak berperan sesuai dengan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia. Sejarah mencatat bahwa dalam situasi perjuangan melawan sekutu dilangsungkan Kongres Pendidik Bangsa. Kongres yang berlangsung tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Sekolah Guru Puteri atau SGP di Surakarta, Jawa Tengah. Kongres ini berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 24 April sampai dengan tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 November 1945. Dari kongres tersebut melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang dikenal sekarang dengan sebutan PGRI. Sejak itu, PGRI lahir sebagai wadah persatuan kaum guru untuk turut dan menegakkan serta mempertahankan dan mengisi negara kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka. Melanjutkan slide berikutnya, peranan PGRI sejak kelahiran sampai sekarang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menurut Hadiat Maja 2000.20, yang pertama, PGRI lahir karena hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945.
Yang kedua, PGRI mempunyai komitmen kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, PGRI berbatang tubuh suatu organisasi yang berlandaskan proklamasi karena organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru. Yang keempat, PGRI adalah organisasi profesi guru yang lahir dan mewarisi jiwa semangat nilai-nilai 1945 secara terus-menerus kepada generasi bangsa Indonesia. Lahirnya PGRI menghapus bentuk perpecahan antara kelompok guru akibat perbedaan ijazah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan daerah, aliran politik, atau perbedaan agama dan suku. Pada tahun berikutnya telah berhasil dilaksanakan beberapa kongres yang sangat arti perumusan perjuangan PGRI. Saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai bagaimana proses Kongres PGRI ke-1 sampai 21. Kongres pertama di Surakarta pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 oleh Amin Sikih dan Jajang Sugianto. Hasil lahirnya PGRI sebagai Perjuangan Guru Indonesia. Kongres kedua di Surakarta pada tanggal 27 sampai 29 Februari 1945 oleh Rasunan dan M. Sutomas memajukan tuntutan pada pemerintah. Yang pertama, sistem pendidikan didasarkan pada kepentingan nasional. Kedua, B. Gaji guru tidak dihentikan. Yang ketiga, diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pemburuan. Kongres ketiga di Madiun pada tanggal 27 sampai 29 Februari 1945 oleh Sujono, Kromo Dimeljo, dan Ibrahim Parwismistro. Yang pertama, haluan perjuangan PGRI dirumuskan secara lebih jelas, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak bergerak dalam lapangan politik, non-politik. Kongres keempat Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 28 Februari 1950 oleh R.H. Kusuman dan Soekarno mempersatukan guru-guru di seluruh tanah air melalui maklumat persatuan, menyingkirkan segala rasa curiga dan semangat kedaulatan yang menjangkiti para guru akibat pengaruh politik yang memecah wilayah Republik Indonesia. Kongres kelima di Bandung 19 sampai 24 Desember 1950 oleh Sujon dan Muhammad Hidayat merumuskan satu, penegasan kembali Pancasila sebagai unsur organisasi. Yang kedua, melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk komisial daerah. Kongres ke-6 di Malang tanggal 24 sampai 30 November 1952 oleh Sujono dan Muhammad Hidayat yang dibahas untuk pertama kali mengenai konsep pendidikan nasional dan anggaran belanja Kementerian PP dan K menjadi 25 dari seluruh anggaran belanja. Kongres ke-7 Semarang tanggal 24 November sampai 1 Desember 1954 oleh Sujono dan Muhammad Hidayat. Yang pertama, di bidang hukum antara lain pernyataan mengenai Irian Barat dan mengenai korupsi. Yang kedua, di bidang pendidikan antara lain resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K harus mencapai 25%. Yang ketiga, di bidang pemburuan antara lain resolusi tentang Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan pelaksanaan aturan gaji baru. Kongres yang ke-8 terjadi di Bandung, yaitu dengan tokoh M.E. Subiadinata Subanti. Hasilnya mendesak pemerintah mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, melanjutkan tuntutan kenaikan anggaran belanja Kementerian PP dan K hingga 25%.
Kongres ke-9 terjadi di Surabaya pada tanggal 31 November sampai 4 November 1959 dengan tokoh M.E. Subiadinata dan Soekarno Prawira. Terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI tetapi tetap terpilih kembali M.E. Subiadinata sebagai ketua umum. Kongres ke-10 terjadi di Jakarta pada Oktober 1962 dengan tokoh M.E. Subiadinata A. Zakri. Dengan hasil PGRI tetap menunjukkan jati dirinya. Kongres ke-11 terjadi di Bandung pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1967 dengan tokoh M.E. Subiadinata dilanjutkan oleh Ketua PAW Slamet I. Drs. S. Tiko Suparjono, yaitu menghasilkan PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat unitaris, independen, dan non-partai politik. Yang Kongres ke-12 terjadi di Bandung pada tanggal 29 Juni sampai 4 Juli 1970 dengan tokoh Basyuri Suryahiharja, AMD Yusuf Sekjen, PAU Muhammad Hatta. Dengan hasil istilah profesi mulai dipopulerkan dalam susunan kepengurusan PBPGRI, istilah sekretaris perburuhan diganti menjadi sekretaris kesejahteraan. Kongres ke-13 terjadi di Jakarta pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 dengan tokoh Basyuri Suryahiharja dan Dr. W.D.F. Ridho Rindo. Dengan hasil menerima adanya struktur Dewan Pembina ex officio terdiri atas 3 orang menteri atau pejabat pemerintah. Kongres ke-14 terjadi di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Juni 1979 dengan tokoh Basyuri Suryahiharja, Drs. W.D.R. Ridho menghasilkan akomoditatif terhadap pengaruh pemerintah dalam susunan personalia PBPGRI maupun program organisasi. Kongres ke-15 terjadi di Jakarta pada tanggal 6 sampai 21 Juli 1984 dengan tokoh Basyuri Suryamiharja, Drs. W.D.F. Ridho Rindo menghasilkan pembangunan Gedung Guru Indonesia GGI di Jalan Tanah Abang 3/24 Jakarta Pusat. Kongres ke-16 terjadi di Jakarta pada tanggal 9 sampai 8 Juli 1989. Basyuri Suryahiharja, Dr. W.D.F. Ridho Rindo menghasilkan penyesuaian AD/ART dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan penegasan PGRI sebagai organisasi profesi. Kongres ke-17 terjadi di Jakarta pada tanggal 9 sampai 8 Juli 1994 dengan tokoh Basyuri Suryahiharja, Drs. W.D.F. Ridho Rindo menghasilkan Dewan Pembina diganti menjadi Dewan Penasehat. Kongres ke-18 terjadi di Lembang, Bandung pada tanggal 25 sampai 28 November 1998 dengan tokoh Profesor Haji Muhammad Surya, Drs. H. Sulaiman menghasilkan kehidupan organisasi lebih demokratis dan dinamis. Pengurus besar ditugaskan memperjuangkan UU Guru dan anggaran pendidikan 20%. Kongres ke-19 terjadi di Semarang pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2003 dengan tokoh Profesor Haji Muhammad Surya Kusriwahardiono SH menghasilkan penemasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Kongres ke-20 terjadi di Palembang pada tanggal 30 Juli sampai 4 Juni 2008 dengan tokoh Dr. Haji Sulistyo MPD H. Sahiri Herwanto menghasilkan ditetapkannya Kode Etik dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kongres ke-21 terjadi di Jakarta 15 sampai 1 sampai 5 Juli 2003 dengan tokoh Dr. Haji Sulistyo MPD M. Kuadrat Nugraha.
hasil Kongres ke-21 ada 3 hal, yaitu politik nasional, pendidikan nasional, pendidikan dan tenaga kependidikan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.